Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azadudan wahidal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tudzi wa ilaha minnanar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mukhtar la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah ta'ala walamu anna yawmukum hadha yawmun fadil wa idun syarifun jalil, rafa'allahu ta'ala qadrahu wa adhar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sholat id rahimakumullah, marilah bersama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan ridhonya kita telah diperkenankan bertemu bulan Ramadan 1443 Hijriah, berkesempatan melaksanakan serangkaian ibadah di dalamnya hingga pada akhirnya kita akhiri dengan membayar zakat dan melaksanakan sholat Idul Fitri di pagi ini dengan penuh sukacita. Semoga seluruh ibadah yang telah kita laksanakan diterima dan dicatat sebagai wujud takwa kita kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Amin ya robbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita tentu bersyukur dan bergembira karena telah diberikan kesempatan menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan tahun ini. Namun bersamaan dengan itu tentu kita merasa sedih karena kesempatan meraup rahmat dan ampunan Allah akan segera meninggalkan kita semua. Sementara kita tidak tahu apakah masih akan diberikan kesempatan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Pertanyaannya ialah, apakah dengan berakhirnya Ramadan habiskah kesempatan kita mencari pahala dan ridha Allah? Jawabannya tentu tidak. Ramadan hanyalah proses pelatihan. Puasa merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan Allah. Tujuan perintah puasa dan ibadah-ibadah yang lain tidak lain adalah agar kita menjadi manusia yang semakin hari semakin meningkat ketakwaannya. Untuk mewujudkan hal itu, maka kita harus mampu meningkatkan kualitas ibadah kita. Ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang mampu terinternalisasi dalam diri seorang hamba dan tercermin dalam diri dan kepribadian seseorang di luar konteks ibadah itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya,
bagaimana cara agar ibadah yang dilakukan dapat berkualitas sehingga terinternalisasi dan terimplementasi dalam denyut kehidupan kita, dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Allahu Akbar walillahil hamd. Agar ibadah yang kita kerjakan semakin berkualitas dan sesuai dengan kehendak Allah dan tuntunan Rasul, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengerti dan memahami kaifiah ibadah. Untuk meningkatkan kualitas suatu ibadah, kita harus senantiasa mempelajari, mengerti dan memahami kaifiah ibadah yang akan kita lakukan, baik yang berupa ketentuan, tata cara, syarat, dan rukunnya. Disinilah kemudian kita harus selalu berusaha menggali ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ibadah yang kita lakukan. Dalam hal puasa misalnya, dari sisi fikih, pengertian puasa adalah menahan makan, minum, dan hubungan antara suami istri sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari disertai niat karena Allah. Sehingga rukun puasa adalah pertama niat, dan kedua menahan makan, minum, dan jima. Apabila kita mampu memenuhi 2 rukun tersebut, maka dari sisi fikih kewajiban puasa itu telah tertunaikan. Lebih dari itu, kita juga harus mengerti dan paham bahwa selain menahan makan, minum, dan hubungan suami istri, seorang yang berpuasa disunahkan untuk makan sahur dan mengakhirkannya, mendahulukan berbuka, memperbanyak zikir, sholat sunat, tadarus Al-Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Kita juga harus mengetahui larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, serta tindakan dan perilaku yang dapat membatalkan ibadah puasa atau yang akan mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Ketentuan, tata cara, syarat, dan rukun puasa tersebut harus selalu kita kaji dan secara bertahap dan terus-menerus kita tingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Demikian juga dengan larangan-larangan tersebut harus terus-menerus kita hindarkan. Apabila kita telah mampu memahami dan melakukan puasa sesuai dengan kaifiah tersebut, maka kita telah mampu mengamalkan ibadah tersebut secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasul. Kedua, mengerti dan memahami ruh atau esensi dari ibadah yang diperintahkan. Setelah mengetahui dan memahami ketentuan, tata cara, syarat, dan rukun ibadah, maka tahap selanjutnya kita selalu berusaha memahami ruh atau esensi dari ibadah tersebut. Artinya, meski kita telah melakukan sebuah ibadah sesuai dengan kaifiah yang dituntunkan, hal itu belum sempurna apabila kita belum memahami esensi dari ibadah yang kita lakukan. Hal ini penting agar setiap berusaha menggali rahasia di balik ibadah yang diisyaratkan. Dalam konteks puasa, esensi dari puasa adalah mengendalikan diri dan nafsu. Makan, minum, dan hubungan suami istri hanyalah sebagian simbol atau sebagian dari nafsu manusia yang harus dikendalikan. Karena itulah orang-orang yang berpuasa juga diperintahkan untuk meninggalkan perilaku yang sia-sia, tidak produktif, kata-kata kotor, mencela,
dan menjelek-jelekan orang lain. Dan masih banyak hal lain yang harus dihindari oleh orang berpuasa agar puasanya mempunyai makna dan tidak sekedar mendapatkan lapar dan dahaga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu selain lapar dan dahaga. Dengan demikian, meskipun setiap tahun selama sebulan penuh kita mampu melaksanakan puasa, tidak makan, minum, dan hubungan suami istri, namun bila tidak memahami esensinya, kita akan selalu kembali melakukan tindakan-tindakan yang di luar pengendalian diri tersebut. Ketiga, adanya atsar dari ibadah. Setelah melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan, tata cara, syarat dan rukunnya, serta mengetahui dan memahami ruh dari perintah ibadah tersebut, maka sebuah ibadah akan sempurna dan berkualitas apabila menghasilkan bekas atau atsar berupa kesalehan. Secara lahiriah kita melanjutkan kegiatan Ramadan tersebut di luar bulan Ramadan, seperti puasa wajib, sholat tarawih dilanjutkan dengan sholat malam, tadarus Ramadan dilanjutkan dengan tadarus harian setelah maghrib atau setelah subuh dan lain sebagainya. Adapun yang bersifat kolektif atau jamaah, kita dapat melestarikan amaliyah Ramadan dengan memuadakan sholat jamaah, menghidupkan dan menggairahkan lagi pengajian rutin dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat id rahimakumullah. Setelah 2 tahun kita tidak merayakan Lebaran karena adanya pandemi COVID-19, Idul Fitri tahun ini merupakan momen yang sangat baik untuk merajut kembali silaturahmi. Silaturahmi yang perlu kita bangun mencakup 2 hal. Pertama, silaturahmi antar anggota keluarga, saudara, dan atau keluarga dekat. Setelah 2 tahun tidak mudik, saat ini kita berkesempatan untuk pulang kampung, bertemu orang tua dan keluarga secara langsung. Bagi yang masih memiliki orang tua, ayah atau ibu, manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk mengekspresikan bakti kepada orang tua atau birrul walidain dengan sungkem, memegang erat tangan, bahkan memeluk orang yang telah mendidik dan membesarkan kita. Memang doa bisa kita lantunkan kepada dan di mana saja. Bahkan alat komunikasi bisa membantu kita mendekatkan jarak dan melihat wajah mereka. Namun tentu berbeda rasa dan ikatan emosi antara mereka bertemu langsung dibandingkan dengan sekedar telepon, bahkan video call sekalipun. Bukan bingkisan dan oleh-oleh ditunggu orang tua kita. Kehadiran fisik kita tentu akan membuat mereka sangat berbahagia. Ketika ayah dan ibu sudah meninggal, ada kecenderungan renggangan ikatan antara anak dan cucu karena tidak ada lagi pengikat. Jadikan momen Idul Fitri ini untuk melanjutkan silaturahmi dan persaudaraan yang dihubungkan karena pertalian darah, anak, cucu, buyut, dan seterusnya, dengan saling berkunjung, memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Allah berfirman, wa wasainal an insa biwalidain ihsan hamalathu ummuhu kurha wa wada'hu kurha
wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyuhada'u wa balagha arba'in sanata qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an ama sholihan tarda wa aslihi li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapih adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dalam ayat selanjutnya, ulaikal ladzina taqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natazawwadu an syai'atihim fi ashabi jannah wa'das sidqilati kanu yu'adun. Artinya, mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Silaturahmi kedua adalah silaturahmi dan rekonsiliasi nasional antar anak bangsa. Idul Fitri ini penting dimaknai demikian, mengingat sekitar 2-5 tahun terakhir kita disuguhi berbagai konten media sosial yang saling menghujat, bahkan seolah terbelah ke dalam dua kubu yang tidak berkesudahan. Lupakan caci maki, kebencian, dan hate speech. Akan sangat indah apabila memaknai Idul Fitri tahun ini, para pemimpin nasional bertemu dengan tulus memberikan contoh kedamaian sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.